Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kurdi. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang budaya organisasi pada mata kuliah perilaku keorganisasian yang diampu oleh Bapak Abdul Wahid Al-Fariji SE MM CPM. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama itu budaya organisasi, kedua faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, dan indikator budaya organisasi. Sebelum lanjut ke pembahasan, sini saya akan membacakan latar belakang pada budaya organisasi. Jadi budaya organisasi ini merupakan sebuah nilai atau keyakinan yang dipegang teguh oleh organisasi serta menampilkan diri dari anggota-anggotanya yang membedakan dari organisasi lainnya untuk dapat berinteraksi di luar lingkungan atau dunia luar dengan harapan di masa mendatang. Kunci keberhasilan seseorang atau kelompok di suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Beberapa tahun ini banyak manajer meneliti bahwa pentingnya budaya dan aspek sosial seperti budaya organisasi ini yang akan menjadi solusi dari permasalahan karena turnover karyawan dan untuk dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Menurut Pratama dan Suwandana 2020 bahwa budaya organisasi adalah suatu bentuk sikap, pengalaman, keyakinan, nilai-nilai di suatu organisasi tersebut. Lanjut ke pembahasan apa itu budaya organisasi. Setiap orang atau permasalahan pasti memiliki budaya tersendiri yang menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Budaya organisasi adalah pola tertentu yang memiliki oleh anggota maupun karyawan. Mulai dari perilaku atau sikap, norma nilai-nilai hingga asumsi yang berkaitan dengan integritas, integrasi individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan budaya organisasi dalam perusahaan harus dibangun dan diperhatikan dengan baik karena di hal tersebut berpengaruh terhadap masa depan bagi perusahaan. Yaitu budaya organisasi dalam perusahaan. Budaya perusahaan adalah salah satu cara untuk membangun sumber daya manusia. Perusahaan melalui aspek perubahan sikap dan perilaku. Hal ini memiliki tujuan agar karyawan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menyesuaikan diri menghadapi tantangan di era industri menuju security. Disinilah fungsi MSDM dalam organisasi diperlukan. Dengan kata lain, budaya di dalam organisasi merupakan kekuatan sosial yang tidak terlihat, namun mampu menggerakkan orang di dalamnya untuk melakukan pekerjaan efektif dan efisien. Karyawan dalam organisasi akan mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap budaya yang berlaku, apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Oleh karena itu tidak boleh dilakukan serta peraturan lainnya. Nah, di sini ada pengertian budaya organisasi menurut para ahli. Jadi menurut Peters dan Waterman menyatakan bahwa budaya organisasi ini adalah keseluruhan dari nilai-nilai, tradisi, dan keyakinan yang menentukan bagaimana organisasi tersebut bekerja dan mencapai tujuannya. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang pertama itu motivasi, kedua gaya manajemen dan kepemimpinan, ketiga komunikasi, keempat
karakteristik dan struktur organisasi. Kelima, tingkat formalitas organisasi. Keenam, nilai yang dianut individu. Nah, pertama itu motivasi. Terus ini apa hal yang memotivasi karyawan dalam bekerja atau bentuk bisa macam-macam seperti berupa uang, penghargaan terhadap kerja keras karyawan tersebut, atau perhatian terhadap lingkungan kerja. Ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu dengan motivasi. Kedua itu tadi gaya manajemen dan kepemimpinan. Jadi gaya manajemen dan kepemimpinan ini ada di perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur organisasi perusahaan. Hal-hal yang mempengaruhi antara lain yaitu seperti kegiatan memimpin dan mengendalikan, terus kegiatan organisasi dan mengendalikan si karyawan tersebut. Dan yang selanjutnya itu komunikasi. Komunikasi ini pola komunikasi yang berdampak positif bagi budaya organisasi adalah yang bersifat efektif. Komunikasi yang efektif memudahkan pihak manajemen untuk melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, mengumumkan peraturan perusahaan, dan menginformasikan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Itu yang disebut dengan sebuah komunikasi. Yang keempat ini karakteristik dan struktur organisasi. Nah, itu karakteristik dan struktur organisasi ini bidang yang digeluti organisasi mengenai budaya yang berlaku dalam organisasi tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang kreatif memiliki budaya organisasi yang berbeda dengan organisasi pemerintah. Kompleksitas, hierarki, dan ukuran organisasi juga mempengaruhi hubungan pribadi, kebebasan, dan proses komunikasi antar anggotanya. Kelima ini tingkat formalitas organisasi. Organisasi dengan tingkat formalitas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti dan dipegang pasti semua aturan tertulisnya. Sedangkan dalam organisasi dengan tingkat formalitas yang rendah, karyawan justru dilatih untuk menangani masalah secara kreatif dan mandiri. Terakhir ini nilai yang dianut individu. Jadi nilai-nilai yang dianut setiap individu ini dalam suatu organisasi akan mempengaruhi budaya organisasi secara keseluruhan. Misalkan nilai akan waktu, efisiensi, terus tindakan dan kerja. Contohnya bila kebanyakan individu yang berada dalam suatu organisasi tidak menghargai nilai kejujuran, maka budaya perusahaan tersebut juga tidak menunjang tinggi nilai kejujurannya. Dan terakhir ini ada indikator budaya organisasi. Jadi menurut Soekarno-Hari ini mengemukakan ada 4 macam indikator budaya organisasi yang meliputi: pertama itu inovatif tapi tetap memperhitungkan risiko. Kedua, berorientasi pada hasil akhir. Ketiga, orientasi utama pada kepentingan karyawan. Yang keempat, berorientasi pada tugas yang diberikan. Poin-poin yang sudah Soekarno-Hari kemukakan intinya tidak jauh berbeda dengan pendapat Robin dan Luthans. Berorientasi pada tugas akhir, kemudian juga mempentingkan karyawan serta bagaimana sikap anggota terhadap yang ditugaskan. Indikator tersebut jika berhasil perusahaan atau organisasi penuh makna bisa mencapai tujuan budaya organisasi. Tujuannya sendiri adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pencapaian visi dan misi
organisasi. Nah, itulah yang sudah saya sampaikan tentang budaya organisasi. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bisa menambah wawasan sang pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.